Babak final Piala AFF 2020 leg kedua antara Indonesia versus Thailand telah usai dengan keluarnya Thailand sebagai juara Piala AFF 2020. Meskipun pertandingan telah diperpanjang 4 menit, leg kedua final Piala AFF 2020 ini menghasilkan skor akhir 2-2 untuk pertandingan Thailand versus Indonesia. Indonesia membuka keunggulan di final Piala AFF 2020 melalui gol Ricky Kambuaya di menit ke-7. Ricky Kambuaya seakan ingin membalaskan dendam saat pada leg pertama final Piala AFF 2020 gawang Indonesia dibobol oleh Thailand di menit kedua oleh Chanatip Songkrasin. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua Thailand mulai menampakkan taringnya dengan bangkit dan menyamakan kedudukan 1-1 lewat tendangan Adisa Kraisor. Hanya 3 menit berselang, Thailand lagi-lagi membuat kewalahan Nadeo Winata dengan mengoyak pertahanan Indonesia dan menggetarkan gawang tim Garuda lewat Sarach Yoyen. Namun Indonesia tak patah harapan karena Egy Maulana Fikri berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, hingga akhir pertandingan di menit ke-94. Kedudukan 2-2 membuat agregat Indonesia versus Thailand menjadi 2-6. Selisih agregat yang cukup jauh membuat Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand sebagai juara Piala AFF 2020. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku bangga melihat perjuangan anak asuhnya sepanjang Piala AFF 2020. Hal itu disampaikan Shin Tae-yong seusai laga leg kedua final Piala AFF 2020 kontra Thailand, Sabtu, 1 Januari 2022, malam WIB. Seusai pertandingan final kedua, Shin Tae-yong tetap memuji perjuangan Timnas Indonesia meskipun harus pulang dengan status runner-up Piala AFF 2020. Shin Tae-yong menilai pencapaian Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 sudah luar biasa. Sebab, skuad Timnas Indonesia sekarang dipenuhi banyak pemain muda. Seperti yang kalian tahu, skuad Timnas Indonesia masih sangat muda. Para pemain masih belum banyak pengalaman, kata Shin Tae-yong. Namun, saya bisa melihat semangat para pemain sepanjang turnamen. Saya bangga melihat perjuangan skuad ini sepanjang turnamen, ujar Shin Tae-yong. Para pemain terus bergerak maju meski mendapat banyak kesulitan. Kami mendapatkan banyak pengalaman dari turnamen ini. Itulah hal terpenting, ucap pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan. Terdekat, Shin Tae-yong ditugaskan untuk membentuk tim yang akan tampil di Piala AFF U23 2022. Turnamen tersebut akan dihelat di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari 2022. Terkait Piala AFF U23 2022, Shin Tae-yong secara tidak langsung mengaku akan memanggil lagi banyak pemain Timnas Indonesia sekarang. Seperti yang Anda lihat, tulang punggung Timnas Indonesia sepanjang Piala AFF 2020 adalah pemain-pemain muda berusia 20-22 tahun. Kesempatan untuk berpartisipasi di Piala AFF U23 2022 nanti akan sangat bagus, kata Shin Tae-yong. Jika kami bermain baik di Piala AFF U23 2022, perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya akan tampak bagus, ujar Shin Tae-yong. Timnas U23 Indonesia berstatus sebagai juara bertahan Piala AFF U23. Perjuangan Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2022 akan dimulai di grup B bersaing dengan Malaysia, Myanmar, dan Laos.